Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atbasitan min shawwal kasama yaumud dahr. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah Jumat pertama di bulan Syawal setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri, setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Kita bermohon semoga Allah berikan kekuatan lahir batin zahir batin kita untuk istiqamah apa yang kita lakukan selama Ramadan dan selanjutnya di bulan Syawal sampai masuk Ramadan berikutnya. Salawat iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujma di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika selesai sholat Idul Fitri khutbah, Rasulullah mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat terheran-heran lalu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin 3 kali? Lalu Rasulullah bersabda, hai para sahabat, baru saja malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan doanya ku aminkan. Malaikat Jibril berdoa, Sayyidul Malaikah Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin mengaminkan. Tidak mungkin doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa doanya? Ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, infak, zakat anak yang durhaka kepada orang tuanya. Amin. Apa makna hadis ini? Sehebat apapun ibadah kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Ridho Allah tergantung ridho ibu ayah kita. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan ibu ayah kita. Karena itulah kenapa ketika Ramadan, di akhir-akhir Ramadan menuju Idul Fitri, banyak di antara kita yang mudik pulang kampung. Di antaranya dalam rangka minta ridho kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua, doa diaminkan oleh Nabi yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Jadi bagaimana ibadah seorang wanita istri tidak akan diterima oleh Allah kalau istri itu durhaka. Makanya dari riwayat lain, ketika seorang istri wafat meninggal dunia, suaminya ikhlas ridho, maka istri tadi masuk surga dari pintu yang dia inginkan. Lalu yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, i'tikaf, zakat fitrah, infak, sedekah. Tetangga yang memutuskan silaturahim kepada tetangganya, saudara kepada saudaranya, murid kepada gurunya, dan seterusnya. Karena itulah momentum Idul Fitri, dalam istilah kita halal bihalal, saling menghalalkan silaturahim. Isnani la yanzuru ilaihima, dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah. Jangankan mendapatkan ridha Allah, surga Allah, dicuekin sama Allah di akhirat. Siapa dia? Qatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajarusu, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Dalam sebuah dialog Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hai para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat terdiam, lalu ada salah seorang sahabat yang mencoba menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man lam dirhama wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya duit, tidak punya harta. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, menyetorkan amalnya masing-masing. Ya Allah, ini pahala salat saya, pahala puasa saya, pahala zakat, infak, sedekah saya, pahala haji umrah saya. Tapi di lain kesempatan ada orang yang protes, ya Allah ya Rabb, memang si fulan ini rajin salatnya, puasanya, zakat, infak, sedekahnya, haji umrohnya, tapi ketika di dunia saya pernah disakiti hatinya, saya sakit hati. Ya Allah, saya orang awam, orang bodoh, orang miskin, saya enggak mungkin minta keadilan di dunia karena banyak pengadilan tapi tidak ada keadilan. Saya mohon keadilan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala salatmu, seluruh pahala puasamu, seluruh pahala zakat, infak, sedekahmu, seluruh pahala haji umrahmu untuk orang yang kau sakiti tadi. Bukan hanya itu, orang yang kau sakiti tadi punya dosa, dosanya untukmu. Inilah orang yang bangkrut. Apa makna di sini? Sehebat apapun hubungan kita kepada Allah, kalau rusak hubungan sesama kita, maka kita sulit masuk surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah momentum Idul Fitri, Lebaran adalah kita berhalal bihalal. Halal bihalal, saling menghalalkan, saling meridhai, saling meminta maaf, saling meminta ridha, agar jangan sampai ada dosa di antara kita. Jangan ada ganjalan-ganjalan yang menyebabkan kita sulit masuk surga. Dan momentum halal bihalal itu sangat tepat untuk kita minta saling ridha di antara kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa sikap hidup kita setelah Ramadan berakhir? Pertama adalah istiqamah.
Teruskan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Jangan sampai selesai Ramadan, selesai pula kita rajin ibadah. Ramadan rajin kita ke masjid menjalankan sholat 5 waktu tarawih. Selesai Ramadan kita tidak mau lagi jemaah, berarti nggak istiqomah. Ketika Ramadan kita rajin baca Quran, bahkan bisa khatam Al-Quran. Selesai Ramadan tetaplah kebiasaan baca Al-Quran itu harus terjadi dalam diri kita. Ketika Ramadan kita rajin berinfak, bersedekah. Selesai Ramadan istiqomahlah dalam sedekah. Kebiasaan baik di Ramadan jangan sampai kita tidak melakukan lagi. Makanya ada ulama yang mengungkapkan tanda ibadah seseorang diterima adalah ketika dia istiqomah menjalankan apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Ramadan bulan latihan. Ketika PSSI mengadakan latihan agar menang dalam pertandingan, pemain bulu tangkis latihan agar menang dalam turnamen, begitu pula kita. Kita dilatih, di training selama 1 bulan. Di Ramadan kan kita dilaparkan, dihauskan kita, dibiasakan kebiasaan yang baik, sahur, bangun malam. Kebiasaan yang baik baca Al-Quran, sholat tarawih berjamaah, selalu itu kita lakukan. Latihan, pertandingannya 11 bulan berikutnya ini. Artinya adalah 1 bulan bisa mewarnai 11 bulan berikutnya. Ini sikap pasca hidup selama Ramadan. Yang kedua, Syawal. Kita masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya tarqiyah, peningkatan. Kita tingkatkan akidah kita, iman kita. Kita tingkatkan ibadah kita. Di antara caranya, sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sabdanya riwayat Imam Muslim dari Abu Qatar Al-Ansari, "Man shoma Ramadana summa atbasa sittan min Syawal qasama yaumad dahar." Siapa orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala setahun penuh. Rasanya kita tidak mampu melaksanakan puasa setiap hari setahun penuh, tapi Allah berikan pahala yang sama. Ramadan selesai, lalu kita melaksanakan mulai tanggal 2 sampai akhir bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Afdaliyahnya, utamanya berurutan tanggal 2 sampai tanggal 7. Karena mungkin kita masih banyak makanan, minuman, dibolehkan. Yang penting di bulan Syawal selama 6 hari. Misalnya tanggal 15 Syawal seterusnya. Ini sebagai cara peningkatan ibadah di antaranya. Lalu hikmah yang berikutnya dengan saum sunnah Syawal, menyempurnakan kekurangan, menambal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita puasa Ramadan. Disempurnakanlah, ditambahlah puasa Ramadan kita dengan 6 hari di bulan Syawal. Dan Imam Al-Ghazali mengungkapkan di antara ciri orang hamba Allah yang ikhlas adalah ketika dia rela melakukan yang sunnah, wajib, kewajiban, sunnah, kerelaan untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah di antaranya. Semoga kita selesai Ramadan, kebiasaan baik kita jangan sampai berhenti sampai di sini. Teruslah kebiasaan baik kita lakukan sehingga ketika ruh ini berpisah dengan jasad kita, kita dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.